Iya. Yang penting-penting yang saya kasih sama anak-anak ini. Alhamdulillah. Bisa Ustaz? Nah. Belum bisa minum dulu, jadi belum hasilnya bisa nampak apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa'qdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ampuni ya Allah dosa kedua orang tua kami. Ampuni ya Allah dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami mencari ilmu, mudahkan kami mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, mudahkan kami ya Allah dalam meruqyah, muhasabah dan pengajian manajemen hati pada hari ini. Berkahi ya Allah majelis ini, berkahi ya Allah rumah kami. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai muhasabah, ruqyah dan pengajian manajemen hati pada hari ini dengan membacakan nama kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kemudian untuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk guru-guru kita, kedua orang tua kita, serta untuk kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Dan tak lupa untuk niat kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilayya anta maqsudi wa ridhaka madlubi. Ya Allah, Kaulah yang kami tuju, keduamu yang kami cari. Amin. Amin. Baik. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita muhasabah. Kemudian setelah muhasabah kita buat ruqyah, setelah itu baru pengajian manajemen hati ya, rutin. Saya jelaskan dulu tentang muhasabah. Muhasabah adalah sebuah upaya dalam melakukan evaluasi terhadap diri sendiri dalam melihat kebaikan dan keburukan. Evaluasi atau introspeksi diri tersebut terhadap hubungan hamba dengan Allah atau hablum minallah, hubungan manusia dengan manusia, hablum minan nas, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hablum minan nafsi. Dalil muhasabah, Quran surah Al-Hasr ayat 18, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda yang artinya, orang yang pandai adalah yang menghisap, mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Semoga Allah merahmati dan meridai. Amin. Kemudian Umar bin Khattab, semoga Allah merahmati dan meridainya, berkata, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang, karena lebih mudah bagi kalian menghisap diri kalian hari ini daripada besok hari kiamat. Dan bersiaplah untuk menghadapi pertemuan terbesar. Ketika itu kalian diperlihatkan dan tidak ada suatu pun pada kalian yang tersembunyi. Nah, itu pendapat sahabat Nabi, ya, Umar bin Khattab. Ya, amin. Kemudian manfaat muhasabah. Nah, ini ada banyak manfaat muhasabah, ya. Tapi yang saya jelaskan di sini 10. Sebenarnya banyak manfaatnya. Yang pertama, Allah ridho dan mendapatkan pahala karena telah menjalankan perintah Allah. Nah, jadi muhasabah ini perintah Allah. Ya, kita dituntut setiap saat untuk bermuhasabah. Kalau kita tidak pernah bermuhasabah atau jarang bermuhasabah, sudah dipastikan hati kita akan kotor. Bahkan hati kita akan mati. Dan kita tidak akan tergerak hati untuk beramal ibadah. Nah, itu. Jadi karena perintah Allah kita mendapat pahala. Dan Allah ridho, Allah suka, Allah cinta kepada orang yang sering bermuhasabah. Nah, kita merenung, evaluasi, ya, bertafakur, ya, dosa apa yang sudah kita buat sama orang tua, sama manusia lainnya, amal ibadah apa yang sudah kita persiapkan untuk kalau kita mati, ya, sudah berapa banyak hafalan kita, sudah berapa banyak ilmu kita, apakah kita sudah menjalankan perintah Allah sebaik-baiknya, apakah kita sudah meninggalkan larangan Allah seutuhnya. Nah, itu muhasabah. Usahakan sambil menangis. Nah, nanti ketika kita muhasabah, usahakan menangis, ya. Jadi dengan kita kalau nggak bisa menangis, usahakan menangis. Ingat dosa-dosa yang lalu, dosa sama orang tua, istri, suami, anak, sama orang yang kita zalimi. Jadi kalau kita menangis akan terbantu, akan insya Allah akan merahmati. Ya, Allah akan mencintai dan menyukai. Karena Allah suka sama orang yang bertobat. Kita kembali kepada Allah. Dan Allah akan melihat, oh, ini hambaku sungguh-sungguh dia menyesal ya sambil menangis. Jadi kalau kita sudah menangis, insya Allah hati kita bersih, dada kita lapang. Makanya kalau nggak bisa menangis, usahakan menangis, ya. Nah, sesali dosa-dosa yang sudah dibuat, jangan diulangi lagi. Kemudian berikutnya, ini tadi ya, Allah suka, kita mendapat pahala. Yang kedua, manfaat muhasabah, termotivasi untuk memperbaiki dan meningkatkan amal ibadah. Tengok. Jadi kita termotivasi untuk memperbaiki amal ibadah kita, karena kita sadar amal ibadah kita banyak cacatnya, banyak kurangnya. Kalau kita nggak muhasabah, kita nggak tahu. Kita menganggap amal ibadah kita sudah sempurna, betul kan? Nah, kemudian memperbaiki amal ibadah, termotivasi kita, terdorong kita, buah dari muhasabah. Ya, Pak Tony pernah bermuhasabah? Belum. Nah, coba mulai sekarang, ya. Nanti pulang dari sini lebih nikmat lagi pas salat tahajud. Selesai salat tahajud di keheningan malam sambil menangis. Dosa sama istri, dosa sama anak, dosa sama yang lainnya. Pernah marah, memukul, menampar misalnya, ya. Nah, mencaci, memaki. Nah, coba sesali. Nah, berhenti. Nah, itu. Udah? Kemudian berikutnya yang ketiga, manfaat muhasabah menjadi ringan pada hari kiamat jika sering menghisap atau mengevaluasi diri. Kalau di hari kiamat lebih gawat lagi kan hisapnya, ya kan? Nah, ngeri, ya, ngeri sekali. Jadi ya Allah,
Saya nggak kuat membawaginya. Gimana dahsyatnya nanti hisab kita di hari kiamat. Ya, ya Allah, merinding saya sampean. Makanya agar ringan hisab kita di hari kiamat, di dunia kita banyak muhasabah. Barang siapa yang banyak muhasabah di dunia, maka akan ringan nanti hisabnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ngeri saya ngebayanginnya ya. Saya nggak sanggup. Ya, makanya jangan buat dosa, jangan buat maksiat, banyak muhasabah ya. Untuk diri saya juga. Nah, tidak hanya untuk Ustadz, untuk Ustadz Alwi, Ustadz Sobi dan lainnya, Pak Tori dan anak-anak, untuk diri saya juga, keluarga saya, untuk semuanya. Kemudian berikutnya, yang keempat, manfaat muhasabah, muncul kesadaran dalam hati akan kekurangan, kelemahan dan keburukan diri. Tengok itu, sadar kita ini selama ini egois, ya, sombong, angkuh, ya, takabur, merasa hebat, merasa mulia, sok. Sadar kita. Tahu kita kekurangan diri kita, aib-aib hati kita, ya kan? Tapi kalau kita nggak pernah muhasabah, kita nggak tahu keburukan hati kita, aib-aib busuk hati kita nggak tahu. Kita menganggap hati kita ini bersih aja, dan menganggap orang itu rendah, hina. Ya Allah, ya. Nah ini makanya itu perintah Allah yang mesti kita jalankan, ya. Nah, kemudian berikutnya, manfaat yang kelima, amal ibadah menjadi sempurna dan bersih dari penyakit-penyakit hati. Kita sadar, ya, amal ibadah kita banyak cacatnya. Dengan muhasabah kita perbaiki amal ibadah kita. Nah kemudian bersih dari penyakit-penyakit hati, bersih dari sombong, riya, takabur, sum'ah, ya, merasa hebat, merasa mulia. Kemudian yang keenam, manfaat muhasabah, hawa nafsu menjadi lemah. Tengok nih, hawa nafsu nggak suka sama orang yang sering bermuhasabah. Nafsu terkekang, nafsu lemah, nafsu nggak berkutik kalau kita sering bermuhasabah. Tapi kalau kita jarang muhasabah, nafsu itu kuat, ya, kuat menggiring kita ke maksiatan. Nah, nafsu itu menjadi liar dia, nah, tak terkendali. Kemudian berikutnya yang ketujuh, menimbulkan rasa syukur dan nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedelapan, tahu dan kenal kualitas diri. Sebenarnya kita ini banyak kualitas pada diri kita, tapi kalau karena kita nggak tahu, jarang muhasabah, ya akhirnya kita gini-gini aja, ya, nggak semakin maju, nggak semakin baik. Jadi dengan muhasabah kita tahu dan kenal kualitas diri sehingga tergerak hati untuk menggali. Nah, oh aku ini keahlianku, kepintaranku. Aku ini kepandaianku. Tahu dengan apa? Dengan muhasabah. Jadi kalau kita nggak muhasabah, nggak pernah muhasabah, kita nggak tahu bahwa kita ini mempunyai keterampilan, kepandaian, kualitas diri yang sama ini nggak kita gali. Ya. Kemudian yang kesembilan, timbul dan paham dan sadar di hati terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Macam mana orang mau sholat, mau ibadah, sedangkan dia nggak tahu. Karena apa? Karena dia nggak muhasabah. Ya. Yang terakhir, yang ke-10, benteng dari godaan setan. Tengok itu, setan tuh nggak suka, setan menjauh. Ini sekarang setan menjauh ini. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Hawa nafsu melemah sekarang nih. Hawa nafsu terkekang. Nggak suka tuh nafsu dengan majelis seperti ini. Yang ada kita didaungi malaikat, ya kan? Masya Allah. Nah, didoakan malaikat. Coba, itu malaikat suci, itu nggak ada dosa. Tiap hari dia bertasbih, ya kan? Tiap hari beribadah. Kalau dia mendoakan, apakah mungkin ditolak doanya? Ya nggak mungkin, betul kan? Nah kita aja yang banyak maksiat, ya. Nah itu manfaatnya majelis taklim, majelis ilmu seperti ini ya. Nah kunjungi para ulama ya, para habaib ya, ustadz-ustadz, orang-orang saleh. Masya Allah, itu akan didoakan sama malaikat ya. Oke, kemudian tadi yang terakhir, benteng dari godaan setan dan menghapus dosa-dosa. Semakin banyak kita muhasabah, semakin terhapus dosa-dosa kita, ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelum kita masuk muhasabah? Tentang muhasabah ini, jadi saya harapkan dari mulai sekarang nanti pulang, nah, cobalah mulai muhasabah, ya. Nah, yang paling bagus agar dia terasa di hati, ya, agar dia mudah menangis,
di keheningan malam. Selesai sholat tahajud. Kalau pagi, siang, sore kan rame kan. Nah, itu akan kurang kekhusyuan. Maaf ya, saya lewat ya. Resapi dengan hati ya. Masukkan ke dalam hati. Ya, jadi kalimat demi kalimat tolong diresapi. Tundukkan kepala semuanya, tundukkan kepala. Tundukkan kepala, renungi dosa-dosa yang lalu, dosa sama orang tua. Iya, si depan blok kiri nanti ada. Ya, dosa sama orang tua, dosa sama istri, sama suami, sama anak. Usahakan sambil menangis. Ya. Insyaallah kalau menangis akan terbantu terhapusnya dosa-dosa dan hati menjadi lapang. Nanti ketika diruqyah makin sehat, makin keluar jin dan setannya. Ya, usahakan sambil menangis, tundukkan kepala. Jangan ingat yang lain. Renungkan kalimat demi kalimat yang saya ucapkan. Sesali, menyesal. Jangan ulangi lagi maksiat dan dosa yang sudah kita pernah lakukan. Kalau misalnya meram lebih membantu untuk nangis, maka meram, pejamkan mata. Tapi kalau misalnya nggak bisa pejamkan mata, nggak apa-apa. Tapi usahakan menangis. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan kepala dan hati. Hari berganti hari, semakin dekat dengan akhir hayat kita. Mau tidak mau, akan datang suatu saat hidup ini akan berakhir. Entah berapa lama lagi umur yang tersisa. Mungkin ada di antara kita masih tinggal berapa tahun, bulan atau hari. Atau mungkin ada di antara kita pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir. Allah sudah menetapkan kapan kita akan pulang. Bila ajal sudah tiba, tak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bila suatu saat malaikat maut menjemput kita, tidak ada suatu pun yang dapat mencegahnya. Bila saatnya tiba, apakah kita benar-benar siap dicabut nyawa kita? Ya Allah, takut ya Allah, ampun ya Allah. Kami belum siap ya Allah. Bila saatnya tiba, apakah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Apakah orang tua kita ridho saat kita sakaratul maut? Apakah orang-orang yang kita zalimi, kita sakiti, dan kita ambil haknya sudah memaafkan kita saat kita sakaratul maut? Ya Allah, apakah kita sudah minta maaf kepada orang tua kita? Kita tidak dosa sama orang tua kita. Kita belum menjadi anak yang baik. Hadirin, sekarang renungkan, sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani melawan orang tua kita? Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau azab kami ya Allah.
Sudah berapa lama sepanjang hidup kita berani membentak dan berlaku kasar kepada orang tua kita? Sudah berapa lama sepanjang hidup kita hanya bisa membuat air mata mereka menetes karena kelakuan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekarang bayangkan kembali, seandainya saja kita mengalami seperti saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, ribuan orang menjadi anak yatim piatu, dan mereka tidak mempunyai ayah dan ibu. Sekarang, bukankah kita masih mempunyai ayah dan ibu? Tetapi bayangkan apa yang telah kita lakukan kepada mereka. Bayangkan satu persatu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan tahun lalu, dosa apa yang telah kita buat kepada orang tua kita. Bayangkan satu persatu. Bayangkan dosa apa yang telah kita lakukan kepada orang tua seumur hidup kita. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Tolong ya Allah, maafkan kami ya Allah. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami ya Allah. Kami takut akan azab-Mu ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami ya Allah, karena kami belum siap ya Allah. Hadirin mati oleh Allah, lupakah kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita dan dibawa kemanapun kita pergi? Lupakah kita selama 9 bulan berada di dalam kandungan ibu kita? Ia tidak pernah mengeluh. Bayangkan pada saat-saat itu betapa berat perjuangan ibu kita. Bayangkan ibu kita mual-mual dan tidak bisa tidur karena kita ada di dalam perut ibu kita. Bahkan ibu kita setiap malam berdoa agar kita selamat dan menjadi anak yang soleh dan soleha. Betapa pengasih dan penyayangnya orang tua kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bayangkan setelah 9 bulan kita di dalam kandungan ibu kita, ia pun berjuang untuk melahirkan kita dengan bersimbah darah dan terasa sakit yang amat sangat. Bukan ibu kita rela meninggal dunia asal kita selamat. Ia berdoa agar kita selamat. Ayah kita pun begitu tegang dan khawatir. Ia pun memanjatkan doa agar kita selamat. Ketika kita lahir selamat, ibu dan bapak kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Ibu dan bapak kita selalu terbangun di tengah malam karena kita menangis. Mereka tidak pernah istirahat dengan baik dan sempurna karena menjaga kita. Kemudian orang tua mengajari kita berjalan, dan mereka tidak pernah meminta balas atas jasa-jasa yang telah mereka berikan dengan tulus kepada kita. Sekarang bayangkan, setelah apa yang telah mereka berikan dengan tulus, tapi kita malah membalasnya dengan berlaku kasar, menganiaya, membentak, menghina dan durhaka kepada orang tua kita. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah. Kami enggak sanggup mengingat dosa-dosa kami yang begitu banyak sama orang tua kami ya Rabb.
Yang mampu kami membalas atas kebaikan mereka ya Allah. Pantaskah kita berbuat jahat, berbuat buruk dan zalim kepada orang tua yang sudah banyak berjasa kepada kita? Sudah berapa lama kita membuat orang tua kita menderita dan meneteskan air mata, ya Allah. Tolong ya Allah, terima amal baik orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apakah saat dicabut nyawa kita, tubuh kita sudah bersih dari dosa? Apakah lisan kita bisa menyebut nama Allah saat nyawa dicabut, ya Allah? Apakah akhir hayat kita husnul khotimah? Apakah yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas? Apakah anak-anak kita kelak yang akan mensolatkan kita, ya Allah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kenanglah ketika tubuh ini sudah menjadi mayat. Tubuh ini sudah dingin dan kaku. Kalau kita sudah mati, tidak ada amal yang bisa kita lakukan. Waktu kita diusung menuju kuburan, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan. Yang lahat untuk kita sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat, kain kafan di wajah dibuka, lalu ditutup papan di sekitar tubuh kita. Gelap dan sendiri, ya Allah, takut ya Allah. Tidak lama tanah menimbun kita. Orang-orang yang kita cintai beberapa saat berada di atas kuburan kita, dan perlahan satu-satu meninggalkan kita pulang ke rumah. Kita harus siap bila azal menjemput kapan saja, ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni maksiat kami ya Allah. Kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kami telah zalim kepada orang tua kami ya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah pertemuan ini benar-benar pertemuan yang Engkau ridhai ya Allah, pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu ya Rabb. Mohon ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dengan dosa ya Rabb. Ya Allah, kami telah menzalimi pada diri kami sendiri. Jika tidak Engkau ampuni kami dan merahmati kami, tentulah kami menjadi orang yang rugi. Ya Allah, mohon ya Allah, tolonglah ya Allah, terima taubat kami ya Allah, dan jadikan akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Tolonglah ya Allah, mohon ya Allah. Ya Allah, kami mohon keselamatan dalam agama. Kami mohon kesehatan pada badan kami ya Rabb. Bertambah ilmu, berkah dalam rezeki. Kami mohon ya Allah taubat sebelum mati ya Rabb. Kami mohon rahmat ketika mati ya Rabb. Keampunan setelah mati ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, permudahkanlah kepada kami saat sakaratul maut ya Rabb. Selamatkan kami dari api neraka dan keampunan ketika dihisab ya Allah. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni kezaliman yang pernah kami buat kepada orang tua kami. Jangan pernah biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami ya Allah.
berikan kesempatan sisa umur ini untuk membahagiakan Bapak Ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami, muliakan sisa umurnya, jadikan husnul khotimah akhir hayatnya, dan jadikan mereka ahli surga, ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Ampuni guru-guru kami, ya Allah, yang menjadi jalan kami bisa dekat dan mengenal-Mu. Muliakan mereka, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dah dibuka kembali matanya. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal kita kembali kepada Allah, kita bertobat, mohon ampun atas dosa yang telah kita lakukan selama ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi jalan kita untuk bisa dekat dan mengenal Allah, dan kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur, hamba-hambanya yang mudah bertobat, hamba-hambanya yang diberikan hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan atau mungkin curahan-curahan apa yang dirasakan tadi setelah muhasabah? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Barakallahu fiha. Pak Ustaz yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tabarakallah. Syukran, jazakallah khair. Sungguh ini menjadi pengalaman pertama bagi keluarga Pak Tony, dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, di mana Allah memberikan segala nikmat-nikmat yang besar. Allah telah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada kita semua. Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, tapi terkadang hati kita lalai. Allah memberikan nikmat Islam, Allah memberikan nikmat iman, Allah memberikan nikmat kesehatan. Dari tiga nikmat ini adalah bentuk nikmat yang paling besar dari Allah. Jika nikmat yang kecil saja kita tidak bersyukur kepada Allah, bagaimana kita mau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah kasih, nikmat yang besar. Nikmat yang besar, jika Islam kita sehat, iman kita sehat, jasmani rohani kita sehat, insya Allah bermunajat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, apa yang tidak Allah kabulkan. Sungguh Allah itu maha basyirun, Allah itu syami'un, Allah yang maha mendengar, Allah maha melihat, dan Allah maha tahu apa yang tersembunyi dari hati kita satu sama lain. Segala puji bagi Allah di kediaman yang mulia ini. Semoga baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW hadir bersama kita
dengan mengucapkan kalimat salawatun Nabi, mengundang para alim ulama, juga mengundang para malaikat Allah, hingga senantiasa insyaallah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW rasakan kehadiran beliau ada di sini di tengah-tengah kita. Jika kita mampu menanamkan rasa mahabbah untuk baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, sama-sama kita mengucapkan salawatun Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mahabbah ini, rasa cinta, kalau sudah cinta kepada Nabi, apapun wajib kita korbankan. Waktu harus kita korbankan. Mengucapkan salawatun Nabi sangat mudah dan tidak mengeluarkan uang. Tapi banyak kita kadangkala jadi manusia yang lalai. Abah saya pernah mengatakan, almarhum abah dan almarhumah umi, memberikan pesan kepada saya dan amanah yang begitu berat. Apakah saya sanggup menjalaninya, Abah? Dalam meneruskan panji-panji Rasulullah, apakah ada ini sanggup, Abah? Apakah aku sanggup? Abah mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah, jika abahmu ini adalah ulama yang wafat untuk membela, memperjuangkan agama Allah, kenapa anak cucuku tidak? Perjuangan Abah begitu besar, yang belum tentu bisa saya menjalaninya sama seperti beliau. Beliau menyiarkan agama Islam sampai ke Australia, sampai ke Singapura. Sementara saya hanya baru sebatas di Melaka, di Kuala Lumpur. Abah menyuruh saya untuk meneruskan dakwah. Apa yang saya punya, apa yang beliau sudah didik kepada saya dari satu tempat ke tempat lain, apakah Anda sanggup, Abah? Jawab Abah, dengan kami orang tua, kami selaku orang tua, doa orang tua selalu bersama anak-anaknya yang meminta kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah. Ingatlah surganya kalian ada pada orang tua, ridhonya Allah ada pada orang tua. Kenapa doa-doa kalian tidak pernah diijabah sama Allah? Karena di dalam diri kita masih ada yang makan benda-benda suatu yang haram. Masih ada pakaian yang kita pakai ini yang haram. Sadarlah kita, apakah kita ini yang tujuh akan selamat dari hisab Allah? Mata kita apakah sudah memandang kepada yang halal? Telinga kita apakah sudah mendengar kepada kebaikan, seruan-seruan azan? Apakah lidah kita sudah sering memeliharanya tanpa mengucapkan, mengibaratkan bahasa ghibah, di mana ghibah adalah perbuatan yang keji, lebih besar dosanya daripada berzina kepada ibu kandung selama 30 kali. Lebih besar dosanya menggibah daripada berzina selama 30 kali kepada ibu kandung kita. Sungguh besar dosa ghibah. Hentikan semua ucapan-ucapan tak baik. Apakah sudah benar kedua tangan kita ini untuk membuka Quran seperti yang diperintahkan, yang diajarkan oleh baginda Nabi? Sudahkah kedua tangan kita ini kita pakai untuk zikir, untuk membuka kitab? Apakah kedua kaki kita ini sudah pernah melangkah kepada yang baik selain kepada tempat maksiat? Apakah tangan kita sudah lepas dari perjudian, dari makan yang haram? Segala puji bagi Allah. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita kecuali syafaat dari baginda Nabi yang kita harap.
Tak ada satu pun yang mampu menolong kita. Syafaat baginda Nabi yang kita harapkan. Di antara 24 Nabi yang terdahulu, belum akan pernah sanggup membela kita, membantu kita. Bahkan pun kalau kita datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, bahkan kepada Nabi Musa sekalipun, mereka akan menyuruh kita untuk datang kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh yang mendidik baginda Nabi adalah Allah. Jadi kalau kita masih diuji yang belum seberapa, lihat apa yang diuji oleh Allah kepada baginda Nabi. Ketika usianya 2 bulan di kandungan ibunya, Allah memanggil ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi kalau kita masih ditinggal istri, ditinggal anak, belum seberapa dengan ujian yang diterima oleh baginda Nabi. Hinaan, cacian, bahkan hampir dibunuh oleh paman kandungnya sendiri, Abu Lahab, yang begitu benci kepada perjuangan Nabi. Bahkan yang menyelamatkan beliau adalah Abu Talib, yang begitu sayang dengan beliau. Lantas, jika kita ini adalah umatnya Nabi yang gak pernah melihat rupanya baginda Nabi, tapi termasuk kita adalah umatnya yang paling beruntung, yang dirindukan oleh Nabi. Entah sampai kapan sudah berapa banyak hati kita rindu kepada baginda Nabi. Duduklah kita bersama di majelis-majelis ilmu. Jangan merasa sok pintar, sok bisa, sok hebat, sok paling segalanya. Datang ke majelis, minta doa dari para alim ulama, minta dari para asatiz, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Semoga Allah memberikan rahmat untuk kita semua. Allah menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat yang selama ini dulu pernah mungkin kita mengerjakan tanpa kita sadari. Ya Allah, berikan keselamatan kepada kami, berikan rahmat-Mu kepada kami, bimbing kami ya Allah di jalan-Mu ya Rabb. Selamatkan kami fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Amin. Baik, kita masuki ya ruqyah. Airnya siap-siap. Yang belum dapat airnya coba diambil.